Halo semuanya, perkenalkan saya Oktaviani Ajeng dengan NIM 210007038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Modifikasi Permukaan Perobesan Kalvais dengan menggunakan polimer inclusion film untuk identifikasi ion CO2 dalam air. Indonesia saat ini sedang berada di era perkembangan industrialisasi yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan industrialisasi ini menyebabkan suatu permasalahan sangat serius bagi lingkungan, seperti ketersediaan air bersih yang sangat menurun, sedangkan populasi manusia yang semakin meningkat. Berdasarkan Survei Sosial Nasional Ekonomi tahun 2020, yaitu dari 34 provinsi di Indonesia tercatat 58% rumah tangga masih belum mencapai angka nasional dalam mengakses air minum yang layak. Artinya, 4 dari 10 rumah tangga belum tersentuh air layak minum, serta 6,56% diantaranya sering memanfaatkan air bekas untuk keperluan lainnya. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai aktivitas rumah tangga dan industri yang membuang limbah sisa ke lingkungan, seperti ke sumber air tanpa pengolahan lebih lanjut. Berbagai jenis limbah yang dapat merusak lingkungan bahkan sampai meracuni makhluk hidup. Limbah yang kerap berpotensi meracuni salah satunya adalah limbah logam berat. Tembaga merupakan salah satu logam berat berbahaya yang sifatnya tidak mudah terurai dalam air dan kemudian masuk dalam sistem rantai makanan biota air sehingga dapat menyebabkan bioakumulasi dalam tubuh organisme. Hal ini dapat mengancam kelestarian dan populasi biota air dan pada manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan pada organ vital seperti otak, ginjal, dan hati. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes nomor 2 tahun 2023 telah menetapkan batas konsentrasi maksimum untuk tembaga adalah 2 miligram per liter. Metode pendekatan yang sering digunakan adalah spektroskopi atomik, spektrofotometri UV, spektrofotometri emisi optik termokopel induktif, dan volumetri. Metode-metode ini memiliki kelebihan seperti sensitivitas dan ketepatan pengukuran tinggi serta batas deteksi yang rendah. Namun metode-metode ini juga memiliki kelemahan yaitu memiliki prosedur analitik yang kompleks, harganya yang mahal, dan tidak dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan. Beberapa dekade terakhir, micropet atau microfluidic peperbesalan device telah menjadi salah satu opsi yang menarik untuk mendeteksi logam berat dalam air. Micropet dibuat menggunakan kertas sebagai substratnya untuk menjadi media reaksi antara reagen dan analit dalam sampel. Micropet memiliki kelebihan yaitu portabilitas, ekonomis, dan ramah lingkungan. Micropet didesain terdiri dari dua area yaitu daerah hidrofobik atau deretan air yang berperan untuk membatasi aliran dan daerah hidrofilik atau daerah serap air yang berperan untuk memandu cairan. Analisis dengan micropet dasarkan kepada reagen deposit kepada zona reaksi, di mana reagen akan bereaksi dengan analit menghasilkan suatu perubahan warna yang dapat diukur, dan perubahan yang kemudian deteksi menggunakan smartphone spesifik menggunakan aplikasi Color Picker. Metode deposit reagen yang sering digunakan adalah metode adsorpsi. Namun metode ini juga memiliki kelemahan di mana reagen mudah terlepas dari permukaan micropet. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan memodifikasi proses deposit reagen ke dalam zona hidrofilik micropet, yang dimana melalui penelitian ini, reagen akan diperangkapkan ke dalam larutan polimer inclusion film atau PIF, di mana PIF merupakan larutan transparan yang terdiri dari ekstraktan yang berperan untuk mengikat reagen dan sebagai masking agen, dan polimer pendukung yang berperan untuk mempertahankan stabilitas dari micropet. Untuk ekstraktan dan polimer pendukung yang digunakan secara berturut-turut adalah DIPA, Alquat 336, dan PVC. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isi proposal ini. Untuk tahapan penelitian yang pertama, desain dan fabrikasi micropet, yang kedua, optimasi dan prosedur analitik, yang ketiga, uji selektivitas, penentuan kadar CU dalam air, uji stabilitas, dan analisis data. Yang pertama, untuk desain dan fabrikasi micropet dilakukan dengan pada kertas saring Wetman nomor 1 dibuatkan zona hidrofilik atau zona reaksi dan zona hidrofobik dengan menggunakan cat akrilik. Kemudian ditempelkan dengan kertas fotoglossy untuk mengoptimalkan proses peresapan pada bagian belakang, sensor disetrika dan kemudian sensor laminating dan siap digunakan untuk analisis. Analisis dengan micropet dapat dilakukan dengan persiapan larutan PIF, dan larutan PIF dibuat dengan menimbang komposisi PIF, di mana
Yang pertama ada PVC sebagai polimer pendukung, DIPA sebagai ekstraktan yang mengikat target analit, dan Aliquot 336 yang berperan sebagai masking agent, serta reagen kolorimetrinya berupa zinkon yang dilarutkan secara langsung dalam larutan PIV. Kemudian dicampur dalam wadah labu lepduran dan stirrer selama 3 jam dalam suhu 40 derajat Celcius, dan larutan PIV siap untuk diaplikasikan. Dan larutan PIV yang sudah dibuat kemudian diteteskan kepada permukaan micropet dan didiamkan selama 4 jam untuk penguapan pelarutnya. Lalu, setelah itu diteteskan larutan sampel dan diambil gambarnya menggunakan smartphone untuk pengukuran intensitas. Ada beberapa parameter yang akan dioptimasi. Yang pertama, jumlah PVC dalam PIV, kemudian ekstraktan DIPA dalam PIV, ekstraktan aliquot dalam PIV, reagen zinkon, kemudian waktu reaksi, volume sampel, dan pH sampel. Untuk pembuatan kurva standar sendiri dilakukan dengan memvariasi konsentrasi larutan standar Cu2+ dalam rentang ambang batasnya yaitu 0,01 sampai 2 mg per liter dengan menggunakan micropet sebagai metode yang dikembangkan dan spektrofotometer UV vis sebagai metode pembanding. Selanjutnya adalah uji validasi. Pengujian validasi menggunakan micropet didasarkan pada beberapa parameter analisis yang digunakan, di antaranya linearitas, presisi, akurasi, LOQ, dan LOD. Dengan hasil analisis kemudian dibandingkan dengan spektrofotometer UV vis sebagai metode standar. Dan untuk uji presisi, akurasi, dan perolehan kembali dilakukan dengan mengukur larutan Cu dengan konsentrasi 0,5 ppm sebanyak 5 kali pengulangan menggunakan micropet yang dikembangkan dengan menggunakan metode standar yaitu metode spektrofotometer UV vis. Kemudian uji selektivitas. Untuk menguji selektivitas ion Cu2+ pada konsentrasi 0,2 mg per liter, larutan standar Cu2+ disiapkan bersama dengan larutan ion pengganggu seperti ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan zinc, dan Fe3+, di mana pengukuran dilakukan pertama yaitu pada larutan Cu2+ tunggal untuk mencatat absorbansi awalnya. Kemudian, pada campuran Cu2+ dengan ion pengganggu untuk mengevaluasi potensi interferensi. Hasil sinyal dibandingkan kemudian, jika sinyal Cu2+ tetap konsisten tanpa gangguan yang signifikan, metode bisa dianggap sangat selektif. Untuk validasi lebih lanjut dilakukan dengan pengujian matriks nyata dan analisis statistik seperti koefisien korelasi dan RSD untuk memastikan akurasinya. Kemudian untuk pengukuran Cu2+ dalam sampel air nyata, di mana validasi metode dari micropet dilakukan dengan mengukur konsentrasi Cu2+ dalam sampel air dari beberapa sumber air di Kota Kupang NTT menggunakan micropet yang termodifikasi PIV, lalu dibandingkan hasilnya dengan spektrofotometer UV vis sebagai metode standar. Penentuan konsentrasi Cu2+ ini dilakukan dengan membandingkan absorbansi sampel terhadap kurva standar kalibrasi, dan di mana pengukuran sampel dilakukan sebanyak 3 kali dengan konsentrasi rata-rata dihitung untuk memastikan akurasi dari pengukuran. Kemudian uji stabilitas. Untuk pengujian stabilitas dilakukan di bawah 2 kondisi penyimpanan. Yang pertama pada udara terbuka, pada suhu ruang, dan disegel secara vakum dalam kantong khusus. Kedua kondisi ini dilakukan dengan kondisi bebas cahaya untuk mencegah degradasi dari reagen zinkon. Kemudian stabilitasnya diuji dengan mengukur absorbansi dari micropet setelah penambahan larutan standar Cu2+ 1 mg per liter. Dan sebelum pengukuran, perangkat dikeluarkan dari penyimpanannya dan didiamkan pada suhu ruang selama 15 menit. Kemudian larutan standar ditambahkan. Pengujian ini untuk memastikan kinerja dari micropet tetap optimal di kedua kondisi penyimpanan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya diucapkan limpah terima kasih.